Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusmalia Ganisatya dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema audit internal. Baik, langsung saja. Audit internal, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Peran Audit Internal serta faktor-faktor pendukung terhadap pengendalian intern dan kinerja perusahaan oleh Hairul Anam, Raja Vanaldo Buang Manalu, dan Elizabeth, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Universitas Balikpapan. Pendahuluan. Dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks di era saat ini, akan banyak permasalahan dan kendala yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan perlu menyusun pedoman pengelolaan yang baik dan terstruktur. Kinerja yang baik akan berakibat pula pada perumusan perencanaan strategi perusahaan yang baik, yang akhirnya menghasilkan program kerja yang baik dan berimbas pada keuntungan laba perusahaan. Audit merupakan fungsi penilaian independen yang terbentuk dalam perusahaan untuk memberikan jasa-jasanya. Terdapat 5 komponen dari struktur pengendalian, antara lain lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian internal merupakan suatu proses dari aktivitas operasional dan bagian integral dari proses manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Riset Gap Wijaya, Arifati, dan Suprijanto 2016 bahwa profesionalisme seorang auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Selain profesionalisme seorang auditor, pengalaman kerja auditor internal juga suatu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Karena pengalaman kerja merupakan proses pembelajaran dan pertambahan potensi bertingkah laku, baik dari pendidikan formal maupun non-formal, sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tindakan yang lebih tinggi. Nikadek Novianti, Gede Adi Yuniarta, Ananta Wikrama Tungga Atmaja 2014 menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Ini mengindikasikan bahwa motivasi sendiri dapat mempengaruhi auditor internal untuk bekerja dan memberikan pernyataan yang berguna bagi keefektifan sistem pengendalian perusahaan tersebut. Fenomena gap. Kondisi kelistrikan di sistem Mahakam saat ini masih mengalami krisis listrik yang disebabkan oleh tingginya demand dibandingkan supply tenaga listrik. Tenaga listrik di Kalimantan Timur dilayani melalui sistem Mahakam yang berasal dari beberapa macam pembangkit, yaitu PLTD, PLTGU, dan PLTU. Salah satu usaha untuk mengatasi krisis listrik dan mengurangi penggunaan BBM atau solar, PLN saat ini sudah membangun PLTU Teluk Balikpapan berkapasitas 2x110 MW yang terletak di Teluk Balikpapan, beralokasi di Jalan PLTU nomor 1 Kawasan Industri Karyangau Balikpapan 76134 dengan luas area sekitar 48,73 hektometer persegi. Tinjauan pustaka. Audit internal. Auditor memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan resiko-resiko terkait dalam menjalankan usaha. Efektifnya peran audit internal dalam suatu organisasi diharapkan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan. Independensi. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, independensi memungkinkan auditor internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif. Motivasi. Siregar dalam Suprijanto mengemukakan motivasi sebagai dorongan yang mendorong individu untuk menampilkan tingkah laku yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Motivasi digunakan untuk menggambarkan suatu dorongan, kebutuhan, atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang khusus atau umum. Profesionalisme. Buatam dalam Putra. Profesionalisme auditor mencakup pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan perilaku profesional auditor dapat mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Pengalaman kerja.
Sutrisno mengemukakan faktor pengalaman langsung memang berperan penting bagi penumbuhan sikap yang kuat terhadap objek. Pengalaman kerja yang cukup, maka keterampilan fungsi pemeriksaan internal dalam melaksanakan pemeriksaan tidak akan diragukan lagi. Gaya kepemimpinan. Sawyers, kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menstimulasi kinerja. Bila dilaksanakan secara tepat, kepemimpinan dapat membuat orang biasa dapat melakukan hal yang luar biasa. Pengendalian intern. Sawyers, kontrol internal berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan kehandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan. Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah apa yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan standar atau rencana yang ada pada perusahaan. Metode. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini adalah penerapan audit internal pada PT PJB BJUM Kaltim Teluk Balikpapan. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis regresi linear berganda. Tabel 1, hasil uji regresi linear berganda tidak langsung X terhadap Y1. Dari persamaan regresi di atas, dapat diketahui koefisien regresi dari masing-masing variabel independen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sama dengan 0,792, artinya jika variabel bebas yang terdiri dari peran audit internal, independensi, motivasi, pengalaman kerja, profesionalisme bernilai 0, maka pada nilai skor pengendalian internal adalah sebesar 0,792. Nilai koefisien regresi PAI sama dengan 0,195 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor peran audit internal sebesar 1 satuan, maka nilai skor pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,195 dengan asumsi independensi, motivasi, pengalaman kerja, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi IAI sama dengan 0,053, menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor independensi sebesar 1 satuan, maka nilai skor pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,053 dengan asumsi peran audit internal, motivasi, pengalaman kerja, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi MAI sama dengan 0,101 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor motivasi sebesar 1 satuan, maka nilai skor pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,101 dengan asumsi peran audit internal, independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi PKAI sama dengan 0,222 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor pengalaman kerja sebesar 1 satuan, maka nilai skor pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,222 dengan asumsi peran audit internal, independensi, motivasi, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi PAI sama dengan 0,163 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor profesionalisme sebesar 1 satuan, maka nilai skor pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,163 dengan asumsi peran audit internal, independensi, motivasi, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi GKPAI sama dengan 0,087 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor gaya kepemimpinan sebesar 1 satuan, maka nilai skor pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar 0,087 dengan asumsi peran audit internal, independensi, motivasi, pengalaman kerja, dan profesionalisme bernilai konstan atau sama dengan 0. Tabel 2. Hasil uji regresi linear berganda langsung Y1 terhadap Y2. Dari persamaan regresi di atas, dapat diketahui koefisien regresi dari masing-masing variabel independen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sama dengan 0,99,
Artinya, jika variabel bebas yang terdiri dari pengendalian internal bernilai 0, maka pada nilai skor kinerja perusahaan adalah sebesar 0,99. Nilai koefisien regresi PI sama dengan 0,769 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor pengendalian internal sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami. Tabel 3, hasil uji regresi linear berganda tidak langsung X terhadap Y2. Dari persamaan regresi di atas, dapat diketahui koefisien regresi dari masing-masing variabel independen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sama dengan 0,660, artinya jika variabel bebas yang terdiri dari peran audit internal, independensi, motivasi, pengalaman kerja, profesionalisme bernilai 0, maka pada nilai skor kinerja perusahaan adalah sebesar 0,66. Nilai koefisien regresi PAI sama dengan 0,019 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor peran audit internal sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,019 dengan asumsi independensi, motivasi, pengalaman kerja, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi IAI sama dengan min 0,045 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor independensi sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar min 0,045 dengan asumsi peran audit internal, motivasi, pengalaman kerja, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi MAI sama dengan 0,297 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor motivasi sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,297 dengan asumsi peran audit internal, independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi PKAI sama dengan 0,044 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor pengalaman kerja sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,044 dengan asumsi peran audit internal, independensi, motivasi, dan profesionalisme beserta gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Nilai koefisien regresi PAI sama dengan 0,340 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor profesionalisme sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,340 dengan asumsi peran audit internal independensi, motivasi, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan bernilai konstan atau sama dengan 0. Dan nilai koefisien regresi GKAI sama dengan 0,202 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan skor gaya kepemimpinan sebesar 1 satuan, maka nilai skor kinerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,202 dengan asumsi peran audit internal, independensi, motivasi, pengalaman kerja, dan profesional bernilai konstan atau sama dengan 0. Pengaruh peran audit internal terhadap pengendalian internal. Variabel PAI pada tabel mempunyai nilai T hitung sebesar 2,940 lebih dari T tabel 1,9776 dengan tingkat signifikan 0,004 kurang dari 0,05. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah peran audit internal X1 berpengaruh terhadap pengendalian internal PT PJB UPJUM Kaltim Teluk Balikpapan. Pengaruh independensi audit internal terhadap pengendalian internal. Variabel IAI mempunyai nilai T hitung sebesar 0,998 kurang dari T tabel 1,9776 dengan nilai signifikan 0,320 lebih dari 0,05, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah independensi tidak berpengaruh terhadap pengendalian internal. Pengaruh motivasi audit internal terhadap pengendalian internal. Variabel MAI mempunyai T hitung sebesar 1,519 kurang dari T tabel 1,9776 dengan signifikan 0,131 lebih dari 0,05, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah motivasi tidak berpengaruh terhadap pengendalian internal PT PJB OPJUM Kaltim Teluk Balikpapan. Pengaruh pengalaman kerja audit internal terhadap pengendalian internal.
Variabel PKAI mempunyai nilai T hitung sebesar 3,194 lebih dari tetabil 1,9776 dengan signifikan 0,002 kurang dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan adalah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pengendalian internal PT PJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. Pengaruh profesionalisme audit internal terhadap pengendalian internal. Variabel PAI mempunyai T hitung sebesar 2,211 lebih dari tetabil 1,9776 dengan signifikan 0,029 kurang dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan adalah profesionalisme berpengaruh terhadap pengendalian internal PT BJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. Pengaruh gaya kepemimpinan audit internal terhadap pengendalian internal. Variabel GKAI mempunyai T hitung sebesar 1,290 kurang dari tetabil 1,9667 dengan signifikan 0,199 lebih dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan adalah gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap pengendalian internal PT PJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan berikut. 1. Peran audit internal, pengalaman kerja, dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal PT PJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. 2. Independensi, motivasi, dan gaya kepemimpinan audit internal tidak memiliki pengaruh terhadap pengendalian internal. 3. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan PT BJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. 4. Motivasi, profesionalisme, gaya kepemimpinan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan PT BJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. 5. Peran audit internal, independensi, dan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan PT PJP UPCOM Kaltim Teluk Balikpapan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.